kali 7. 7 kali 7. Dia sini dia. Pindah ke belakang dia. 7 kali 7. 7 kali 7. Ayo ke belakang langsung. Diam, 7 kali 7. Ayo ke sana. Belakang. Ayo 7 kali 7. Langsung belakang. 7 kali 7. 7 kali 7. Belakang. Ayo ke belakang. Hingga sekarang, 10 orang masih mendapatkan tambahan belajar menulis dan membaca. Sedang 4 orang lainnya di sekolah ini sudah mulai lancar membaca dan menulis. Untuk menilai pemahaman mata pelajaran SMP bagi siswa yang belum bisa baca tulis, pihak sekolah memutuskan naik atau tidak ke kelas berikutnya dengan meminta guru-guru menilai secara lisan. Dari hasil evaluasi, anak tersebut bisa menjawab soal pelajaran SMP walaupun tidak sepandai siswa lainnya. Data dari Dewan Pendidikan Kabupaten Buleleng, ada 400 siswa SMP dari 60 sekolah, baik negeri maupun swasta di kabupaten ini yang belum bisa baca tulis. Sudah lebih dari 79 tahun Indonesia merdeka. Tapi mengapa masih ada siswa SMP yang belum bisa membaca dan siswa SMA yang tak hafal perkalian dasar? Apa yang salah dengan pendidikan kita? Apakah reformasi pendidikan selama ini benar-benar berjalan? Di video ini, saya akan membahas perjalanan panjang pendidikan Indonesia dari zaman kemerdekaan hingga era Prabowo Subianto hari ini. Pendidikan di Indonesia tidak dibangun dalam semalam. Perjalanan reformasinya panjang dan kompleks. Pertama, kita akan membahas di era kemerdekaan tahun 1945 sampai 1965. Di era ini, pemerintah fokus membangun sistem pendidikan nasional dari nol. Pada tahun 1947, kurikulum pertama disusun yang menekankan pada penanaman nilai kebangsaan, budi pekerti, dan dasar-dasar pengetahuan. Di era ini, sekolah rakyat 6 tahun adalah bentuk awal pendidikan dasar universal. Namun sayangnya keterbatasan guru dan fasilitas menjadi tantangan besar. Masuk di era Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Pendidikan dipusatkan secara ketat oleh pemerintah pusat. Kurikulum nasional tahun 1968, 1975, 1984, dan 1994 terus diperbarui, namun tetap syarat ideologi dan keberagaman. Pemerintah merencanakan wajib belajar 6 tahun pada tahun 1984. Kemudian pada tahun 1994 menjadi 9 tahun. Jumlah sekolah bertambah besar, namun kualitas masih jadi masalah. Di era reformasi tahun 1998 sampai 2004, di era ini reformasi membuka jalan pada desentralisasi pendidikan melalui UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Pemerintah mulai mendorong otonomi sekolah, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas. Dan di era ini program BOS diluncurkan pada tahun 2005. Yang memungkinkan sekolah dasar dan menengah menerima dana langsung. Terus masuk di era kurikulum dan evaluasi modern tahun 2006 sampai 2019. Kurikulum 2006 atau KTSP memberi sekolah keluasan menyusun silabus. Namun praktiknya masih tersendat karena minimnya pelatihan guru. Dan tahun 2013, kurikulum 2013 diluncurkan yang berbasis kompetensi pembelajaran tematik, kedekatan saintifik, dan penilaian autentik menjadi tulang punggung. Tapi sayangnya pelaksanaannya tidak mulus. Distribusi buku, pelatihan guru, dan evaluasi hasil sering tak sinkron. Ujian nasional dikritik karena menimbulkan stres dan tidak mencerminkan kemampuan holistik siswa. Terus masuk di era Jokowi tahun 2014 sampai 2024. Merdeka Belajar dan Revolusi Digital Menteri Pendidikan Nadiem Makarim mencanangkan kebijakan Merdeka Belajar. Ujian nasional resmi dihapus tahun 2021, diganti dengan asesmen nasional, yaitu berupa AKM, survei karakter, dan lingkungan belajar. Kurikulum Merdeka memberikan ruang bagi pembelajaran berbasis proyek dan minat siswa. Siswa tidak lagi dijejali hafalan, tapi diajak berpikir kritis dan kolaboratif. Namun sayangnya ketimpangan antara sekolah negeri kota dan swasta daerah tertinggal masih besar. Banyak guru masih kesulitan memahami kurikulum baru karena keterbatasan pelatihan. Presiden Prabowo Subianto yang dilantik pada Oktober 2024 menjadikan pendidikan sebagai prioritas. Beberapa kebijakan besar yang telah dan sedang dijalankan.
Yang pertama ada program makan bergizi gratis. Program ini mentargetkan 82 juta siswa dari TK hingga SMA, serta ibu hamil dan balita. Tujuan utama dari program ini adalah meningkatkan daya konsentrasi dan partisipasi belajar. Kebijakan kedua ada tunjangan guru dan biaya siswa S1 atau D4 untuk guru non-sarjana. Guru ASN dan non-ASN akan menerima tambahan penghasilan. Pemerintah akan menargetkan 249.000 guru non-S1 agar lulus sarjana, serta memfasilitasi lebih dari 800.000 guru mengikuti pendidikan profesi guru atau PPG. Terus kebijakan selanjutnya ialah sekolah rakyat dan sekolah Garuda. Program pendidikan gratis dengan asrama, buku, makan, dan seragam gratis khusus untuk anak dari keluarga tidak mampu. Selanjutnya yaitu digitalisasi sekolah. Ribuan sekolah akan mendapatkan layar pintar atau TV digital yang terkoneksi internet dan konten pembelajaran nasional. Kebijakan selanjutnya yaitu reformulasi kurikulum dan zonasi. Kementerian Pendidikan di bawah Abdul Muti tengah mengkaji ulang sistem zonasi, sistem penjurusan SMA, dan efektivitas kurikulum merdeka. Semua ini bertujuan mengatasi kesenjangan pendidikan dan menciptakan SDM unggul yang siap bersaing secara global. Namun, di balik semua reformasi dan program ambisius tersebut, krisis literasi dan numerasi tetap menghantui. Tahun 2025, di Buleleng, Bali, ratusan siswa SMP belum lancar membaca. Dan di berbagai daerah, siswa SMA tak bisa menghitung 7 kali 8 dan perhitungan perkalian dasar lainnya. Menurut data PISA tahun 2022, Indonesia menempati posisi 60 dari 61 negara dalam kemampuan literasi. Ini bukan kesalahan satu pihak, tapi hasil dari kombinasi ketimpangan kualitas guru, kurangnya pelatihan literasi dasar, dampak pandemi, minimnya peran orang tua, adiksi teknologi, dan sistem evaluasi yang hanya fokus pada naik kelas bukan penguasaan materi. Jika ini tidak ditangani, maka program besar seperti MBG atau digitalisasi sekolah akan sia-sia. Nah, persoalannya sebenarnya begini, di SD itu memang kurikulum sekarang itu kurikulum merdeka dengan pembelajaran tuntas. Nah, konsep pembelajaran tuntas inilah yang masih belum dipahami secara penuh oleh guru kita. Jadi seolah-olah ya apapun yang dia berikan, materi sudah dia transfer ke anak didik, itu sudah tuntas. Padahal persoalannya tuntaskan dulu dia di jenjang atau di fase dasar, baru boleh dilanjutkan ke fase berikutnya. Reformasi pendidikan bukan soal kurikulum baru atau anggaran besar saja, tapi soal bagaimana anak Indonesia dari Aceh hingga Papua bisa membaca, berhitung, dan bermimpi. Mari kita bangun pendidikan Indonesia mulai dari yang paling dasar, yaitu kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Karena Indonesia tak akan benar-benar merdeka jika anak-anaknya masih belum bisa membaca masa depan mereka sendiri.